Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan berbicara tentang mengapa sih branding itu penting, gitu ya. Mengapa sih kita harus memikirkan hal ini, gitu. Kenapa kita nggak langsung aja mikirin, misalkan ya udah kita mikirin sales aja, kita langsung jualan. Ya sebenarnya bisa aja ya teman-teman, tidak masalah untuk hal itu. Cuman dalam hal ini branding itu sendiri dibutuhkan untuk seluruh lini bisnis ya. Kita tidak peduli produk apa yang dijual, bisnis apa yang dijalankan, kemudian berapa jumlah membernya, itu nggak peduli tentang hal itu. Apapun bisnisnya, itu pasti membutuhkan branding. Oke, jadi mengapa sih branding itu penting? Nah, kita perlu pelajari dulu nih, gitu ya. Sebentar, ini saya pindah biar kelihatan rapi lah ya. Nah, gini kan enak. Mengapa penting? So, sebelum kita berbicara mengapa penting, kita harus tahu nih apa aja yang ada di dalam branding itu sendiri, gitu ya. Dimana branding itu sendiri kan macamnya banyak. Ada yang produk, kemudian individu, marketing, kelompok atau komunitas. Kemudian sesuatu yang disebut branding itu biasanya ya logo, warna, desain, style, model, dan sebagainya. Nah, jadi mengapa penting ya? Yang akan dikenali oleh calon customer kita itu adalah ya warnanya, logonya, desainnya. Nah, mengapa penting? Maka jawabannya sangat mudah, gitu ya. Jawabannya adalah karena branding itu akan menggambarkan entitas itu sendiri, ya. Ibarat kata mudahnya, kalau teman-teman mungkin tidak mengerti, branding lah yang akan membentuk sebuah stereotype, ya. Oke, stereotype. Nah, contoh nih, misalkan kalau teman-teman misalkan misalkan beberapa waktu lalu misalkan ada branding yang melekat itu di mungkin teman-teman tahu di TikTok, itu brandingnya adalah joget-joget misalkan. Itu adalah branding dari TikTok, gitu ya. Tapi banyak yang mendobrak, gitu ya. Branding itu sendiri akhirnya berubah menjadi TikTok tempatnya untuk belajar, TikTok tempatnya untuk sharing. Kemudian kalau teman-teman tahu, beberapa bulan ini ada sosmed baru yang bernama Clubhouse. Itu brandingnya adalah untuk eksklusivitas. Kenapa? Ya, karena memang dia hanya ada di iPhone, gitu ya. Sedangkan iPhone sendiri itu adalah barang atau produk yang sifatnya juga nggak kalah eksklusif dari Clubhouse. Nah, jadi mengapa penting ya? Orang itu akan menangkap dengan mudah ketika ada sebuah entitas yang bisa menggambarkan itu, gitu. Karena branding itu akan membentuk sebuah stereotype, ya. Sudut pandang orang melihat itu pun berbeda-beda, gitu ya. Tapi dari stereotype inilah, gitu ya, dari stereotype ini bisnis akan sangat mudah untuk dikenal, ya, atau juga bisa terkenal. Nah, jadi brandingnya macam-macam. Setiap bisnis beda-beda, setiap produk juga beda-beda. Nah, tapi dari branding inilah orang akan mudah, semakin mudah untuk kenal produk, semakin mudah akan mengenali ini ya, brandnya, semakin mudah mengenali bisnisnya. Contoh paling mudah, misalkan teman-teman beli air mineral, gitu ya, beli air mineral. Gampangnya gini, kita ngomong ke teman tanpa kita menyadari alam bawah sadar kita kadang menyebutnya bukan air mineral. Bro, beliin aqua dong, gitu kan. Padahal aqua itu adalah sebuah merek, gitu ya. Itu bukan sebuah barang, gitu. Itu adalah sebuah merek. Yang sebenarnya yang benar kan kita menyebutnya, bro beliin air mineral dong, gitu kan. Tapi kita kadang dari alam bawah sadar kita bahwa bro, kita haus nih, beliin aqua dong, gitu kan. Nggak ada yang menyuruh dan tidak ada yang menyalahkan hal itu. Tapi ya itulah branding yang melekat adalah kalau kita beli air mineral ya berarti kita beli aqua. Meskipun sebenarnya air mineral itu banyak sekarang, tidak hanya dari merek atau brand aqua itu sendiri. Contoh lagi, misalkan teman-teman ini ya, misalkan teman-teman pakai layanan ojek online misalkan. Ya, kita biasanya menyebutnya misalkan GoFood aja di Grab, misalkan ada yang seperti itu kan. Misalkan Gojek aja deh,
pakai pakai Grab, ada kan seperti itu. Karena apa? Yang melekat pertama kali adalah Gojek di Indonesia. Itu penggunanya yang sangat besar. Nah, jadi akhirnya hanya ke sana. Oke. Jadi mudahnya mengapa branding itu penting ya? Karena membuat orang itu mudah untuk mengenal produk tersebut. Oke. Nah, misalkan teman-teman nih, kalau masih belum ngeh juga, misalkan saya buka Facebook nih. Nah, ketika teman-teman itu masuk ke dalam Facebook, apa yang teman-teman lihat? Ya, Facebook itu biasanya lebih dikenal dengan media sosial yang memiliki fungsi yang banyak, gitu ya. Dimana di situ ada grup. Nah, itu adalah brandingnya Facebook, gitu ya. Kita nggak perlu menyebut bahwa Facebook adalah bla 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 bla. Kita nggak usah. Kita cukup menyebut Facebook ya tempatnya jualan, karena di sana banyak orang jualan dan sebagainya. Jadi misalkan kita buka Instagram misalkan. Nah, di dalam Instagram berarti branding yang melekat adalah branding yang sifatnya visual, gitu ya. Kalau kita ingin, jadi kalau teman-teman nih ingin bisnisnya menjalankan dengan teknik-teknik visualisasi konten, pakai aja Instagram. Nah, itu adalah brandingnya Instagram itu sendiri, gitu ya teman-teman. Jadi misalkan nih saya masuk ke dalam akun saya misalkan, berarti kalau kita mau menonjolkan branding kita, ya tinggal membuat hal-hal unik, misalkan seperti itu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya adalah mengapa, gitu ya, mengapa branding itu penting, ya barusan sudah saya jelaskan. Mudahnya adalah dengan branding kita akan semakin mudah untuk dikenali. Oke. Dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.